Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kamu membayangkan sebuah kota yang dipenuhi teknologi canggih, gedung pencakar langit, dan lalu lintas sibuk, tiba-tiba berubah dalam hitungan jam? Kota yang tak pernah tidur itu, mendadak sunyi oleh sesuatu yang tak disangka. Yuk, simak kisah lengkapnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kamu akan menemukan cerita-cerita menarik, penuh pelajaran, dan menyentuh kesadaran kita semua. Tel Aviv. Kota modern yang terletak di garis pantai barat Israel ini dikenal dengan kehidupan malamnya, pusat inovasi digital, dan hamparan pantai yang memanjakan wisatawan. Tapi pagi itu, awan tampak lebih tebal dari biasanya. Burung-burung terbang rendah, dan angin pantai terasa tidak biasa. Warga masih beraktivitas seperti biasa. Jalanan ramai, kafe penuh, anak-anak berangkat sekolah. Tak ada yang menyangka bahwa dalam beberapa menit ke depan, seluruh rutinitas itu akan berubah total. Pukul 9.17 pagi, sirene berbunyi keras di seluruh penjuru kota. Itu bukan simulasi. Bukan latihan militer. Tapi peringatan nyata dari sistem pertahanan udara. Layar radar menunjukkan puluhan benda terbang tak dikenal sedang mendekat dari arah timur. Sistem Iron Dome langsung diaktifkan. Beberapa rudal berhasil dicegat di udara. Namun, jumlah yang datang kali ini luar biasa besar, melebihi kapasitas sistem yang pernah diandalkan selama bertahun-tahun. Ledakan pertama terdengar di kawasan industri Nefet Zedek, lalu disusul dentuman lain di sekitar Bandara Ben Gurion. Asap membumbung tinggi. Warga panik. Beberapa gedung mulai hancur di bagian atap, kaca-kaca pecah berserakan, dan api mulai menjalar. Pasar Carmel yang biasanya penuh dengan pedagang dan pembeli, berubah menjadi kepanikan massal. Orang-orang berlari tanpa tahu kemana. Mobil-mobil ditinggalkan di tengah jalan. Stasiun televisi nasional langsung mengalihkan siaran mereka ke mode darurat. Beberapa rudal menghantam instalasi vital, gardu listrik, pusat komunikasi, dan bahkan rumah sakit kecil di pinggiran kota. Dalam 1 jam, kota yang modern itu mendadak menjadi zona bencana. Namun, apa yang terjadi hari itu belumlah berakhir. Serangan itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengguncang tidak hanya bangunan, tapi juga hati dan kesadaran manusia. Di balik kepulan asap dan suara sirene yang belum berhenti, tak ada satupun warga Tel Aviv yang tahu bahwa bumi sedang bersiap menyampaikan pesan yang lebih dahsyat. Pagi itu, waktu seolah berhenti di Tel Aviv. Bukan karena damai, tapi karena setiap detik terasa seperti ledakan dalam dada. Setelah sirene berbunyi dan rudal-rudal menghantam kota, banyak warga masih terpaku, tak percaya bahwa semuanya benar-benar terjadi. Beberapa menit setelah dentuman pertama, jalan-jalan utama berubah menjadi lautan puing dan debu. Udara dipenuhi partikel asap dan serpihan bangunan. Langit tampak gelap, bukan oleh awan, tapi oleh asap yang belum berhenti membubung. Di salah satu sudut kota, seorang ibu berdiri terpaku sambil memeluk anaknya erat. Di sisi lain, para tenaga medis di rumah sakit Ichilov berjuang keras menyelamatkan korban, bukan hanya dari luka, tapi juga dari keterbatasan listrik yang mulai terputus. Generator darurat menyala, namun bahan bakarnya terbatas. Pusat Komando Militer Israel dikepung laporan yang masuk dari berbagai penjuru negeri. Mereka tak hanya menghadapi tekanan serangan fisik, tapi juga guncangan psikologis yang merata. Semua mata kini tertuju pada Tel Aviv. Namun di tengah segala kepanikan itu, ada jeda. Jeda yang aneh. Rudal berhenti menghantam. Sirene mendadak senyap. Suasana mencekam. Tak ada suara lain kecuali tangis, desahan napas, dan retakan kecil dari bangunan yang nyaris roboh. Di jam itu, sekitar pukul 11 siang, waktu benar-benar terasa lambat. Detik demi detik seolah tak bergerak. Semua orang bertanya-tanya, apakah ini sudah berakhir? Apakah serangan ini hanyalah satu kali? Atau, apakah ada sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu? Para relawan mulai turun ke jalan. Mereka membantu warga yang terjebak di reruntuhan, menyalurkan air dan makanan, serta menenangkan anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Tapi tak sedikit juga yang kehilangan arah. Tak tahu kemana harus pergi, karena seluruh kota tampak rusak. Media internasional mulai menampilkan gambar-gambar kehancuran Tel Aviv di layar mereka. Dunia menyaksikan dalam diam.
negara-negara tetangga mulai memberi reaksi. Ada yang mengecam, ada yang menyerukan gencatan senjata, dan ada pula yang mengirim sinyal siap membantu kemanusiaan. Namun, di tengah segala kekacauan itu, bumi tampaknya belum selesai berbicara. Beberapa alat pemantau seismik internasional mulai menunjukkan aktivitas tak biasa di kawasan Laut Mati. Data itu masih dianggap samar, belum jelas. Tapi bagi sebagian ahli geologi, sinyal tersebut bukan main-main. Mereka tahu, bila gempa terjadi, dampaknya tidak akan biasa. Dan jika pusatnya berada di dasar Laut Mati, getarannya bisa menjalar jauh. Tel Aviv belum pulih dari serangan udara, namun tanah di bawahnya mulai bergetar perlahan, hampir tak terasa oleh manusia, tapi sangat jelas bagi bumi. Dan detik-detik berikutnya akan membuktikan bahwa waktu yang terasa lambat ini hanyalah ketenangan sebelum gelombang besar datang. Setelah dentuman rudal yang bertubi-tubi, dan setelah waktu seolah berhenti karena ketegangan, Tel Aviv memasuki fase yang paling menakutkan, keheningan. Langit tampak jernih untuk pertama kalinya sejak pagi. Sirene tak lagi terdengar. Asap mulai menipis tertiup angin pantai. Dari kejauhan, tampak burung-burung kembali terbang, seolah segalanya telah berakhir. Tapi di balik suasana itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Warga mulai keluar dari tempat perlindungan bawah tanah. Beberapa dari mereka menangis lega, sementara yang lain masih tertegun dalam kebingungan. Anak-anak dibopong, para lansia dibantu berjalan, dan para relawan mendirikan tenda darurat di taman-taman kota. Pasukan penyelamat bekerja tanpa henti. Mereka mencari korban selamat di bawah reruntuhan, menyuplai air bersih, dan menenangkan mereka yang syok. Namun sebagian dari mereka merasakan sesuatu yang aneh. Langkah kaki terasa lebih berat, tanah seolah tak stabil, dan beberapa alat komunikasi mulai terganggu, bukan oleh kerusakan, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam. Di Pusat Pemantauan Geologi Israel, grafik menunjukkan lonjakan kecil pada alat pendeteksi gempa. Laporan ini awalnya diabaikan, mereka mengira itu hanya efek ledakan rudal. Tapi ketika grafik terus naik, ketakutan lama mulai muncul. Zona Laut Mati memang dikenal aktif secara tektonik, namun tak pernah sedrastis ini dalam waktu singkat. Tiba-tiba, seekor anjing menggonggong tanpa henti di pusat Tel Aviv. Beberapa kucing berlarian tanpa arah. Burung-burung berputar rendah dan menjauh dari pohon-pohon. Hewan-hewan seperti merasakan sesuatu yang tak bisa dirasakan manusia. Dan benar saja, sekitar pukul 13.43 waktu setempat, permukaan tanah mulai bergetar. Pelan, hampir tak terasa, tapi cukup untuk membuat air di gelas-gelas bergetar. Cukup untuk membuat lampu gantung bergoyang pelan. Dan cukup untuk menimbulkan kecemasan baru di wajah mereka yang tadi merasa sudah aman. Ada gempa? Tanya seorang relawan kepada rekannya. Belum sempat dijawab, bumi mengguncang lebih keras. Pintu-pintu darurat terbuka sendiri. Jendela-jendela yang retak tadi pecah seluruhnya. Tiang-tiang listrik yang masih berdiri mulai melengkung perlahan. Jeritan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan karena rudal, melainkan karena tanah itu sendiri mulai bergolak. Warga yang tadinya keluar dari perlindungan kini kembali berlarian. Tapi arah mana yang aman? Kemana harus lari? Jika sumber bencananya bukan dari langit, tapi dari bawah kaki mereka sendiri? Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi gempa bumi. Bahkan kota modern sekalipun. Pukul 13.44 siang, hanya beberapa detik setelah guncangan awal, tanah di Tel Aviv mulai bergetar lebih keras. Tapi kali ini, bukan hanya guncangan. Permukaan tanah seolah hidup. Ia bergelombang seperti air, bergerak ke kiri dan kanan, memecah jalanan, menjungkir balikan kendaraan, dan menelan bangunan yang sudah rapuh karena serangan sebelumnya. Gedung-gedung tinggi bergoyang tak terkendali. Beberapa di antaranya ambruk dalam hitungan detik. Orang-orang yang tadinya berusaha menyelamatkan korban, kini berusaha menyelamatkan diri sendiri. Tak ada jalur evakuasi yang pasti, karena tanah yang diinjak pun tidak bisa dipercaya. Salah satu rumah sakit darurat di taman kota hancur rata. Generator listrik meledak. Suara tangisan, jeritan, dan doa bersahut-sahutan di tengah debu dan puing yang beterbangan. Jalan raya utama yang menghubungkan Tel Aviv dengan Yerusalem patah seperti kertas dilipat. Mobil-mobil yang masih mencoba lewat terseret ke dalam celah yang menganga. Trotoar pecah. Air dari pipa bawah tanah menyembur kemana-mana, bercampur dengan tanah dan darah.
Di pelabuhan tua Java, tanah bergeser ke arah laut. Beberapa bangunan historis ikut ambruk. Bahkan, dermaga yang tadinya kokoh runtuh sebagian ke dalam air, menyebabkan gelombang kecil menyapu perahu-perahu nelayan di sekitar. Gempa itu berlangsung hampir 1 menit penuh. Waktu yang bagi banyak orang terasa seperti seumur hidup. Tapi kerusakan yang ditinggalkannya sebanding dengan kehancuran total. Bukan hanya bangunan, tapi fondasi kehidupan itu sendiri. Para ahli geologi kemudian mencatat bahwa pusat gempa terjadi di dasar Laut Mati dengan kekuatan 7,8 skala Richter. Sumbu guncangan memanjang ke barat daya, tepat menuju wilayah padat seperti Tel Aviv, Lod, dan bahkan sebagian Yerusalem. Ini adalah gempa terbesar dalam sejarah kawasan tersebut selama lebih dari 100 tahun terakhir. Bencana itu memutus jalur komunikasi, memadamkan jaringan listrik nasional, dan merusak hampir seluruh infrastruktur penting. Israel, yang semula sibuk menghadapi ancaman eksternal dari langit, kini dipaksa berhadapan dengan kekuatan dahsyat dari dalam bumi. Dan untuk pertama kalinya, warga dari berbagai latar belakang dan keyakinan bersatu bukan untuk bertarung, tapi untuk bertahan hidup. Tak ada lagi sirene. Tak ada lagi peringatan udara. Tak ada lagi perintah dari menara kendali atau suara drone di langit. Hanya diam dan kehancuran. Setelah gempa dahsyat mengguncang, Israel seperti terhenti. Kota Tel Aviv yang sebelumnya berdetak cepat kini seakan mati. Listrik padam total. Saluran komunikasi tak bisa diakses. Internet lumpuh. Bahkan frekuensi radio darurat pun tak mampu menembus gangguan sinyal akibat kerusakan infrastruktur. Di jalanan, bukan kendaraan yang mengisi ruang, tapi puing-puing bangunan. Orang-orang duduk di tepi runtuhan, bukan karena lelah, tapi karena kehilangan arah. Sebagian menangis, sebagian lainnya hanya menatap kosong ke kejauhan. Waktu terasa tak berjalan. Semua seperti menunggu, entah apa. Di sisi lain, tim penyelamat berjuang keras. Mereka menggali dengan tangan kosong. Tak ada alat berat yang bisa digunakan. Semuanya tertimbun atau rusak. Anak-anak yang selamat ditenangkan, diberi air seadanya. Para lansia digotong oleh warga yang tak mengenal mereka, tapi peduli. Tenda-tenda darurat didirikan, bukan oleh satu golongan, tapi oleh siapa saja yang masih bisa berdiri dan bergerak. Dokter, tentara, guru, hingga remaja biasa, semuanya bekerja bersama. Tidak ada lagi sekat ras, agama, atau jabatan. Karena di hadapan bencana sebesar ini, manusia hanya bisa menjadi manusia. Bantuan internasional mulai berdatangan. Negara-negara yang sebelumnya berselisih kini mengirimkan logistik, tim SAR, dan peralatan medis. Dunia memandang bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengulurkan tangan. Beberapa media luar negeri melaporkan bahwa hampir 70% infrastruktur utama Israel lumpuh. Bandara internasional tak lagi berfungsi. Jalur darat antar kota tertutup. Bahkan markas-markas strategis militer pun mengalami kerusakan besar. Dari udara, Israel tampak seperti gurun abu-abu yang dilubangi oleh kehancuran. Tapi di antara debu dan puing itu, ada satu hal yang tetap menyala, harapan. Seorang relawan muda tampak menggendong seorang bayi yang selamat dari reruntuhan rumah. Di sekitarnya, warga membentuk lingkaran dan berdoa. Tak ada suara, hanya tangisan pelan dan tatapan penuh makna. Seolah semuanya sadar bahwa hidup bukan tentang siapa paling kuat, tapi siapa yang paling mampu bertahan dan saling menguatkan. Dan di hari itu, Israel benar-benar terdiam. Bukan karena menyerah, tapi karena sedang belajar kembali tentang makna menjadi makhluk yang rapuh di hadapan kekuasaan Allah. Setelah suara ledakan dan guncangan gempa menghilang, yang tersisa hanyalah puing-puing dan diam yang menyayat. Tapi justru dari reruntuhan itulah, manusia mulai kembali melihat jati dirinya. Di antara debu dan puing beton, muncul gambaran yang tak pernah terlihat sebelumnya. Seorang tentara Israel duduk bersandar di dinding yang retak, membantu seorang lansia Arab menyeka luka di keningnya. Seorang pemuda Yahudi berbagi selimut dengan seorang ibu migran asal Afrika yang kehilangan rumahnya. Di antara mereka, tidak ada politik, tidak ada dendam. Hanya manusia yang berusaha tetap hidup. Kamera drone milik media asing merekam dari ketinggian. Kota yang dulu bersinar kini seperti ladang abu. Tapi narasi yang tersebar ke seluruh dunia bukan tentang perang atau balas dendam, melainkan tentang kebersamaan dalam keterpurukan. Di sisi lain,
tempat-tempat ibadah yang masih berdiri, baik sinagog, masjid, maupun gereja, dibuka untuk siapa saja yang butuh tempat berlindung. Doa-doa bergema dalam bahasa yang berbeda, namun semuanya meminta hal yang sama, keselamatan, ketabahan, dan keajaiban. Para pemimpin dunia memberikan pernyataan duka dan solidaritas. Banyak dari mereka mengirim bantuan kemanusiaan tanpa syarat. Mereka sadar, ini bukan lagi persoalan geopolitik, tapi soal bagaimana menyelamatkan manusia dari krisis besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah itu. Pemerintah Israel membentuk tim krisis nasional. Namun, mereka tak bergerak sendiri. Komunitas lokal, bahkan dari golongan minoritas yang selama ini terpinggirkan, ikut menjadi garda depan dalam membantu sesama. Di televisi, seorang penyintas yang kehilangan seluruh keluarganya mengatakan dengan suara pelan, "Kami terlalu lama sibuk menjaga wilayah, sampai lupa menjaga kemanusiaan. Dan kini, Allah mengajarkan dengan cara yang tak bisa kita bantah." Kalimat itu menjadi kutipan yang tersebar luas. Banyak orang yang biasanya bicara dengan nada tinggi, kini lebih tenang, lebih banyak mendengar, dan lebih berhati-hati memilih kata. Bencana itu tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga membongkar ego dan kesombongan manusia. Dari tanah yang telah runtuh, muncul kesadaran baru bahwa tak ada yang abadi, dan tak ada yang lebih kuat dari kehendak Allah. Hari-hari berlalu setelah bencana. Tak ada lagi dentuman. Tak ada lagi getaran. Tanah yang sebelumnya menggeliat kini benar-benar diam. Tapi diamnya bukan pertanda pulih, melainkan isyarat. Isyarat bahwa semua sudah disampaikan. Langit telah bersuara melalui rudal-rudal yang jatuh, dan bumi telah bicara dengan gempa yang mengguncang hingga ke dasar kehidupan. Kini, semuanya hanya tinggal manusia, dan keputusan mereka untuk berubah. Di banyak sudut Tel Aviv, reruntuhan mulai dibersihkan. Tak sedikit yang memutuskan untuk tidak membangun kembali di tempat yang sama. Mereka bilang, "Kami tak mau sekadar membangun gedung baru, tapi hidup yang baru." Dan itu bukan hanya ucapan. Itu doa yang lahir dari trauma yang dalam. Tim penyelamat masih menemukan korban, namun juga menemukan hal lain. Dompet kecil dengan foto keluarga yang tak utuh, buku harian remaja yang terhenti di halaman terakhir, dan Alkitab, Taurat, serta Al-Quran yang berserakan, sama-sama diam di antara puing, seolah menunjukkan bahwa semua umat diuji tanpa pilih kasih. Sementara itu, laporan ilmiah mulai disusun. Para ahli gempa, ilmuwan iklim, dan peneliti konflik menelaah penyebab dan kemungkinan terulangnya peristiwa ini. Namun di luar semua kajian teknis, ada hal yang tak bisa dijelaskan oleh grafik atau data. Mengapa semua ini terjadi dalam satu waktu? Pertanyaan itu menggantung di benak banyak orang. Dan sebagian mulai menjawabnya bukan lewat argumen, tetapi lewat sikap. Mereka yang tadinya keras, kini lembut. Yang dahulu enggan saling menyapa, kini saling menolong. Yang sebelumnya sibuk menatap layar, kini lebih sering menatap wajah sesama. Dari Tel Aviv ke Yerusalem, hingga desa-desa kecil di pinggiran, banyak orang memutuskan untuk berhenti mencari siapa yang salah, dan mulai belajar bagaimana menjadi lebih baik. Bukan demi reputasi, tapi demi bertahan. Bencana yang meratakan tanah, justru telah meratakan hati. Membangun dari awal, bukan hanya secara fisik, tapi dari dalam diri. Dan ketika tanah tak lagi bicara, manusia mulai berbicara, dengan lebih bijak. Kisah ini bukan tentang akhir, tapi tentang awal yang berbeda. Karena terkadang, baru setelah semuanya hancur, manusia benar-benar membangun. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran, tanpa harus menunggu bencana datang. Dan semoga Allah selalu melindungi kita, dari apapun yang tak bisa kita duga. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.